Sengketa yang diputuskan Bawaslu 4 Lawang sudah final. Namun pihak kuasa hukum Haba Heni masih melakukan jalur yang lebih tinggi, yaitu PT UN Sumatera Selatan. Terkait dengan ketok tangan oleh Bawaslu terhadap pasangan bakal calon Bupati HBA. Heni Ferawati sudah dibacakan sepenuhnya dan menolak permohonan sepenuhnya juga, berdasarkan saksi ahli dan saksi fakta di persidangan yang dihadirkan. Sangat disayangkan pihak Bawaslu menolak keputusan tersebut atas dasar apa? Apakah terkait dengan masa jabatan, atau terkait gaji dan tidak jelas keputusan yang menjadi final dan terikat, apalagi dengan keputusan yang sudah terregister yang masuk pada tanggal 26 September tahun 2024. Dari 12 hari kerja menjadi 13 hari kalender. Itu menampakkan etika persidangan tidak sesuai dengan aturan Perbawaslu nomor 2 tahun 2020. Ini sudah memperlihatkan kinerja Bawaslu seperti diduga masuk angin. Terkait dengan sidang keputusan terbuka tersebut, pihak dari kuasa hukum HBA Heni mempertanyakan keabsahan ketok tangan tersebut. Seharusnya pihak Bawaslu lebih paham terkait dengan sidang hakim tersebut. Karena itu penting akan memiliki landasan hukum terkait dengan keabsahan sidang tersebut, karena kami nilai substansi hukum acara persidangan ini sudah lewat terkait dengan penyelesaian sengketa tersebut. Secara regulasi hukum acara sudah lewat dan ini kami pertanyakan terkait dengan keabsahan keputusan sidang ini, karena kita anggap amanah konstitusi dijalankan oleh lembaga terkait yaitu Bawaslu, terkait perhitungan masa jabatan. Karena kita mau tahu secara perhitungan itu sehingga keputusan yang diketok tangan terkait dengan apa. Ucap Niko. Putusan Bawaslu hari ini dengan siapa? Niko Sebagai kuasa hukum HBA ini. Pemohon ya? Ya, pemohon. Boleh berikan komentarnya tadi apa atas hasil apa? Ini musyawarah. Putusan musyawarah yang telah dikeluarkan oleh pihak terkait oleh Bawaslu. Ya, terkait putusan Bawaslu ya, sebelum ke substansi muatan pertimbangan ya, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita kritisi. Secara syarat formil dan material musyawarah sebenarnya. Nah, ini yang sangat kita sayangkan. Sebenarnya hal ini kan hal remeh-remeh karena aturannya itu dibuat oleh Bawaslu dan itu harusnya orang Bawaslu ini lebih paham. Tapi buktinya di lapangan masih banyak hal yang sebenarnya tidak seharusnya terjadi. Yang pertama, palu sidang pun nggak ada gitu kan. Ini kan hal remeh-temeh sebenarnya. Ngetok palu itu pakai tangan. Yang kedua, idealnya di aturannya itu pembacaan terkait dengan amar ini putusan itu dia ketok palu. Ini kita nggak ada ketok palu. Nah itu penting, tapi itu penting dan itu kami pikir akan sangat memiliki landasan hukum terkait dengan sah keabsahan dari putusan itu sendiri. Yang kedua, substansi dari perhitungan acara musyawarahnya kan sebenarnya sudah lewat sebenarnya. Kita juga sangat menyayangkan. Di Perbawaslu nomor 2 tahun 2020 itu kan jelas perhitungan terkait dengan proses penyelesaian ini kan 12 hari kerja kalender dan itu dihitung sejak register terkait dengan permohonan yang kita ajukan. Register kita kan tanggal 26 tuh, 26 September. Harusnya kalau kita mengacu ke situ, bahkan tadi di putusan pun disinggung tuh, 26 memang registernya. Kita kan sudah menerima juga salinannya. Harusnya kalau menghitung di tanggal itu, 12 harinya itu kan kemarin, Senin. Tapi kemudian pembacaan putusan itu hari ini. Ini kan hari yang ke-13 sebenarnya. Nah, secara syarat material dan juga regulasi hukum acaranya ini udah lewat. Jadi kita pertanyakan terkait dengan keabsahan ini, putusan ini. Nah, ini kan hal yang di luar substansi ini, Pak ya, pertimbangan. Nah, tapi pertimbangan hukum terkait putusan ini ya kami pikir secara dirjen hukum ini tidak bisa dijalankan. Jelas ini seperti yang sebelum kami sampaikan bahwa sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi dan ini kita pikir amanat konstitusi harus dijalankan oleh lembaga sebenarnya terkait dengan proses perhitungan ini. Kita berbicara regulasi perhitungan, Mas ya, bukan secara administratif yang diterima secara jabatan, bukan. Nah, kita kan menghitung ke situ karena memang syarat terkait dengan pencalonan ini kan kita berbicara terkait dengan syarat ini setengah periode itu kan dimulai dari berapa perhitungannya, bukan terkait dengan apakah ini masih menerima gaji, apakah ini kemudian masih menerima hak sebagainya, bukan di situ. Karena Mahkamah Konstitusi pun dalam putusannya dia nggak menyinggung sama sekali hal tersebut. Tapi jelas dari Mahkamah Konstitusi norma yang dipakai itu terkait dengan perhitungan itu beliau terkait dengan perhitungan definitif sejak kapan dilantik, kemudian sejak kapan diberhentikan, baik itu secara definitif atau sementara. Itu nggak izin itu kan nggak ada pembedaannya. Nah, ada SK kemudian dikeluarkan sebagai produk hukum oleh Kemendagri. Nah, itu kan bisa jadi pertimbangan hukum. Nah, kita sih sejauh ini memang
dari ketentuannya ada inilah ya, ada hukum acara lebih lanjut yang memang ini kemudian yang akan ditempuh untuk kemudian kita lakukan proses hukum lebih lanjut, yaitu ke PT Tun ya PT Palembang ya. PT Men. Ya, PT Tun Palembang. Itu yang bisa disampaikan. Ada Oke, lagi? siap. Sudah. Sudah itu ya. Sudah Ya, oke. substansi. Ya, Siap. makasih ya. Makasih, Pak. Ya. Ke sana ini kita lagi menunggu sesi wawancara dengan pihak Bawaslu Kabupaten Pelawang. Ini langsung sama Ketua Bawaslu. Sidang hari ini apa hasilnya? Bisa dijelaskan? Sidang hari ini sidang terakhir pembacaan putusan. Sidang pembacaan putusan terhadap permohonan dari bakal pasangan calon Haji Budi Antonial Jupri SMM dan Heni Perawati, dan telah dilaksanakan hari ini pembacaan putusan. Alhamdulillah berjalan lancar. Tadi hasil tadi dikatakan bahwa pihak Bawaslu itu menolak semua Ya. permohonan, seperti apa bisa Hasil dijelaskan? putusan tadi pihak kami Bawaslu 4 Lawang menolak sepenuhnya permohonan pemohon berdasarkan fakta-fakta persidangan dan keterangan saksi ahli ataupun saksi fakta yang dihadirkan. Pemohon tadi katanya akan melanjutkan ke PTN. Tanggapan dari Bawaslu sendiri seperti apa? Jadi saya bahwasanya yaitu hak daripada pemohon ya, karena mereka memang mempunyai kewenangan dan hak untuk melaksanakan upaya hukum lebih tinggi karena sudah melalui proses daripada pelaksanaan sengketa di Bawaslu. Ini kan nanti kan akan agak beririsan ya, di pihak penyelenggara dan pengawas akan mencetak suara. Nah, sedangkan di pihak pemohon akan menjalankan sebuah gugatan lah bisa dibilang ke PTN. Itu seperti apa nanti? Ya, karena di Bawaslu 4 Lawang ini kan ada divisi-divisi masing-masing. Nanti bahwasanya untuk kita akan bagi sesuai dengan tugas dan wewenangnya dulu nanti di awal. Kemudian nanti kalau memang memungkinkan harus hadir di sana, ya tetap kita akan membagi tim supaya berjalan semua tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Bawaslu 4 Lawang. Oke, itu dia sana penyampaian dari Ketua Bawaslu Kabupaten Pelawang. Tadi bahwasanya kalau menurut kami perhitungan 13 hari itu ya kami sudah melakukan sesuai dengan aturan perbawaslu yang ada. Jadi kalau memang ada yang menganggap hitungan kami itu salah, ya silakan, itu mereka ada hak untuk menganggap seperti itu. Tapi kalau menurut kami sudah menjalankan dengan apa yang sudah kami sesuai aturan yang ada yang kami ingin, seperti itu. Satu lagi tadi pukul palunya kan juga di remeh-temeh. Ya, tapi kami tadi tetap melakukan pukulan. Walaupun ini ya itu masalah administratif lah ya, masalah teknis. Kemungkinan itu ya memang kemungkinan ada kesalahan teknis ya kalau menurut kami, tapi kami tetap melakukan sesuai dengan ketika dibuka ya kami tetap memukul 3 kali. Itu di sana bisa kita dengarkan bersama pendapat dari Ketua Bawaslu dengan Komisioner Bawaslu Kabupaten Pelawang. Sekian.